Dan pemirsa, ini merupakan suasana di gerbang tol Paster. Kita dapat melihat bus dari Persib Bandung yang membawa pemain dan ofisial sudah memasuki tol Paster dan rencananya akan menuju ke Gedung Sate sebagai tempat pusat berkumpul akan menyambut tim kesayangan mereka yang berhasil meraih juara Liga 1 setelah sebelumnya terakhir juara Liga 1 ini diperoleh Persib Bandung pada tahun 2014 sehingga ini adalah 10 tahun kemudian. Dan yang menarik tadi dari pembicaraan di belakang layar saya dengan Mas Akmal, ini ada fenomena yang menarik. Ini setiap kelipatan 94, 2014 dan 2024. Ini Persib Bandung dapat menjadi juara Liga 1. Ini sesuatu yang sangat menarik. Dan kita lihat bus yang membawa tim dan ofisial dari pemain Persib Bandung ini sudah memasuki tol Paster. Nah, kita masih menyaksikan pemirsa. Jadi Persib Bandung ini mengalahkan Madura United di leg kedua Liga 1 dengan skor 3-1, pada leg pertamanya mengalahkan Madura United dengan skor 3-0. Persib Bandung ini unggul dari Madura United dengan agregat 6-1. Dan hari ini memang pemerintah Kota Bandung ini telah mempersiapkan pesta kemenangan dari Persib Bandung. Nah, mungkin bisa dikomentari juga Mas Akmal, silakan. Ya, ini hasil yang sempurna ya buat Persib Bandung, di mana mereka mendapatkan kesempatan kedua untuk ada Championship Series ini ketika di reguler mereka berada di posisi kedua di bawah Borneo FC, tapi kemudian Championship Series ini yang membuat Persib akhirnya bisa menemukan kesempatan mereka untuk menjadi juara dengan penampilan yang sangat sempurna. 2 kali semifinal, 2 kali laga final, mereka mencetak 10 gol dan hanya kebobolan 2 gol. Kalau dalam satu musim sejauh ini Persib total mencetak 75 gol dan kemasukan 40 gol. Baik, nah ini kita melihat ya di layar Mas Akmal bahwa ini tim dari Persib Bandung, pemain dari Persib Bandung dan ofisial satu persatu mulai turun dari bus. Nah, ini pelatihnya ya, Bojan Hodak tuh. Ya. Pelatih asing yang membawa Persib Bandung dapat pelatih asing Liga. Pelatih asing pertama sepanjang sejarah yang membawa Persib juara. Baik. Ini suatu pencapaian yang begitu luar biasa dari Bojan Hodak ya. Iya, padahal dia masuk di tengah musim gitu kan, menggantikan Luis Mia. Wawancara nggak? Wawancara nggak? Nanti. Aku tarik aja ya. Siapa yang wawancara ini? Ini lapang. Breaking news ya, Pak. David. Isi pemain depan. Bro, di sini di sini apa yang wah gimana? Bisa itu pada di atas tuh.
Ini bisa di atas, Mas. Mas, bisa ya? Bisa di atas. Ini pemain paling di atas nih. Bisa. Baik. Tapi Anda melihat pertandingan Persib Bandung melawan Madura United ini seperti apa, Mas Akmal? Ya, ini pertandingan yang sempurna ya buat Persib karena menurut saya dia menemukan permainan terbaiknya justru di Championship Series gitu. Baik. Kalau kemudian 4 kali kalah gitu. Baik, kita sudah bersama dengan Mas Akmal yang merupakan pengamat sepak bola dan koordinator dari Save Our Soccer. Dan Mas Akmal, mungkin Anda dapat menceritakan bagaimana penampilan dari Persib Bandung melawan Madura United di leg kedua dengan keunggulan 3-1, Mas. Ya, kalau kita lihat dari sisi materi pemain Persib ini cukup mumpuni ya. Mereka pemain utama dengan pemain pelapis nyaris sama. Ya. Jadi ketika kemudian ada seperti kemarin McClough cedera di leg pertama, masih ada Deddy Kusnandar, Rahmat Irianto yang bisa menggantikan. Nah, semalam ketika Deddy Kusnandar cedera, McClough langsung bisa menggantikan. Jadi nyaris tidak ada perbedaan antara pemain utama dengan pemain-pemain cadangan, dan inilah menjadi kekuatan dari Persib musim ini, ditambah kecerdasan pelatih dari Boyan Hodak ya. Bagaimanapun dia datang di saat Persib sedang dalam kondisi terpuruk di 3 pertandingan awal atau bahkan 5 pertandingan awal. Persib itu masih ada di peringkat 17 klasemen. Baik. Tapi kemudian perlahan dibawa dengan strategi yang dimiliki Boyan Hodak dan akhirnya masuk peringkat 2, kemudian ada Champion Series dan mereka kemudian menjadi juara. Ada beberapa pemain yang sempat hilang penampilannya kemudian bangkit kembali seperti Febri Haryadi, tampil sangat luar biasa di bawah Boyan Hodak, bahkan kemudian Hen Hardiana yang dipinjamkan ke Dewa United justru di zaman Boyan Hodak ini ditarik kembali. Justru Robi Darwis yang kemudian dipinjamkan ke Dewa United. Rezaldi Nusa habis cedera kemudian bisa bangkit penampilannya bersama Persib, dan ini tim yang bisa dibilang memang cukup sempurna untuk bisa meraih juara, dan Persib memang layak untuk jadi juara Liga Indonesia musim ini gitu, dengan kekuatan yang mereka miliki. Dan kalau bicara cocok logi ini kan menarik gitu kan, kalau cocok logi. Misalnya pertandingan semalam itu skornya 3-1 gitu kan. Kebetulan digelar pada 31 Mei 2024 kan. Nah, tadi agregatnya Mas Adit bilang 6-1. Nah, kebetulan hari ini adalah tanggal 1 bulan 6 kan. 1 bulan 6 Juni tahun 2024, hari lahirnya Pancasila. Betul. Dan kalau kita cocokin lagi misalnya Persib itu selalu juara di tahun-tahun akhirannya 1994, kemudian 2014 dan 2024. Betul. Dan perjalanannya semua sama. Misal 1994 Persib juga mengawali dengan peringkat 2 grup barat ketika itu, karena peringkat satunya adalah Pelita Jaya, kemudian mereka lolos 8 besar, mereka juara mengalahkan Barito Putra lewat 1 golnya Keke Zakaria. 2014 mereka juga peringkat 2 di bawah Arema di babak reguler, kemudian masuk 8 besar, akhirnya tampil juara dengan mengalahkan Persipura lewat adu penalti 5-3 setelah bermain imbang 2-2. Nah, sekarang juga mengawali babak reguler dengan peringkat 2 juga gitu kan, di bawah dari Borneo FC. Tapi kemudian di babak Championship Series mereka bisa tampil sebagai juara. Ini bukan kebetulan, kayaknya cocok logi yang cocok buat Persib gitu kan. Nah, sekarang kalau kita lihat ya Persib layak untuk mendapatkan ini semua, dan yang paling penting buat Persib adalah setelah ini juara bagaimana tantangan mereka bisa tampil di Asia gitu. Karena tantangan terberat adalah ketika tim-tim atau klub-klub kita tampil di Asia, karena ini membawa nama bangsa dan negara gitu. Baik, lalu ketika Anda melihat dari sepak terjang pelatih Persib ini merupakan salah satu pelatih asing pertama, Mas. Betul, betul. Yang dapat membawa Persib menjadi juara Liga 1 ini seperti apa, Mas? Ya, kalau kita lihat beberapa kali Persib mengontrak pelatih asing ya, mulai dari pelatih asal Polandia, Marin Jonata, kemudian juga
musim lalu Luis Mia, sekarang Bojan Hodak, sebelumnya juga ada beberapa pelatih yang juga asing, tapi Bojan adalah pelatih asing pertama yang mengantarkan Persib juara, karena sebelumnya pada 1994 itu pelatihnya adalah Indra Thohir dan semua pemainnya adalah pemain lokal, tidak ada pemain asingnya. 2014 pelatihnya Jajang Nurjaman. Nah, sekarang pelatihnya Bojan Hodak. Ada banyak pemain yang mendapatkan catatan sejarah. Misal Ahmad Juprianto menjadi pemain satu-satunya di Persib saat ini yang pernah juara pada 2014. Ada Made Wirawan tapi posisinya sudah sebagai asisten pelatih kiper. Dua mantan Persib di 2014 yang saat ini jadi juara. Kemudian Mas, ini kita juga bergabung dengan mantan pemain Persib, ada Kang Atep. Selamat siang Kang Atep. Selamat siang, Baik, Kang Atep, Anda melihat hari ini Persib Bandung dapat menjuarai Liga 1 di 2020, kemarin di terakhir 10 tahun yang lalu di 2014. Seperti apa Kang Atep melihatnya? Ya, yang pertama saya ucapkan selamat kepada Persib yang berhasil meraih gelar juara setelah 10 tahun. Terakhir 2014 eranya saya dan diraih kembali 2024. Dan alhamdulillah saya menyaksikan secara langsung bahwa Persib menciptakan sejarah baru di final kemarin di Jalak Harupat. Saya menonton secara langsung dan kemarin juga di Bangkalan saya menyaksikan secara langsung dan begitu menikmati euforianya. Dan hari ini tentunya kegembiraan itu dilanjutkan dengan konvoy. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Persib Bandung. Baik, Kang Atep, tapi Anda melihat kekuatan tim dari Persib Bandung saat ini seperti apa sih Kang Atep? Ya, memang secara kualitas para pemain individu hampir dikatakan di atas rata-rata tim lain ya. Saya melihat kekuatan lini depan yang menjadi kunci dan memang keberhasilan Bojan Hodak menemukan taktik yang tepat buat para pemainnya. Kita tahu bahwa duet Ciro dan DDS ini begitu luar biasa, begitu produktif, walaupun sama-sama Ciro juga memiliki penampilan terbaik, tapi dia mau menurunkan egonya. Sehingga banyak beberapa peluang harusnya dia juga bisa eksekusi sendiri, dia berikan. Yang terpenting tim ini menang. Ini menjadi sebuah keunggulan tim ini di bawah arahan Bojan Hodak. Baik, Kang Atep, ini kan kita kayak melihat 10 tahun ke belakang. Kang Atep juga di 2014 juga menjuarai Liga 1. Mungkin Anda dapat menceritakan seperti apa suasananya, euforia, energi dari Bobotoh menyambut kemenangan dari Persib di tahun 2014. Mungkin bisa diceritakan, silakan Kang Atep. Iya, saya merasakan hal yang sama ya. Ketika itu posisi kita bermainnya di Sriwijaya di Palembang dan memang waktu itu juga penerbangan penuh, tapi memang ada Pak Ridwan Kamil waktu itu memberikan sebuah ajakan bahwa bagaimana kalau kita menggunakan pesawat khusus dari Palembang, yaitu pesawat Hercules, dan kita sama-sama dari Palembang itu menuju Bandara Halim. Begitupun dengan istri-istri kita, keluarga kita mendarat di Halim, itu semuanya sudah biru. Hampir penerbangan itu tidak bisa dilakukan karena memang sudah dipenuhi oleh Bobotoh yang ingin menyambut kedatangan kita. Kita menggunakan bis waktu itu dari Halim ke Stadion Persib dan itu sangat berdesakan. Ya, walaupun kita merasa lelah karena memang semalaman itu hampir tidak tidur, tetapi melihat animo, melihat begitu membludaknya Bobotoh yang hadir, itu membuat energi baru, membuat semangat kita gitu, bahwa perjuangan yang kita lakukan waktu itu terbayar sudah, bahwa gelar yang kita raih memang sangat diterima oleh masyarakat, terutama Bobotoh. Baik, kita ke Mas Akmal. Mas Akmal, jadi Anda melihat kekuatan Persib yang begitu luar biasa. Lini mana sebetulnya yang menjadi
lini utama yang membuat Persib ini bisa menjuarai Liga 1? Kan kalau kita ngomongin pemain utama, pemain cadangan punya kekuatan yang sama baiknya. Betul. Nah, sekarang kita bedah setiap lini ini seperti apa? Ya, ini yang berbeda dengan gayanya Luis Mia ya. Kalau Luis Mia itu sebagai pelatih dia mengandalkan ball position, kemudian memainkan bola-bola build up. Tapi Bojan Hodak di sini dia memainkan strategi defense counter gitu. Dia bertahan dulu untuk kemudian lawan ketarik, baru dia melakukan counter attack yang sangat berbahaya, dan itu digambarkan bahkan di 4 pertandingan Champions Series di mana pemain Persib secara ball position kalah. Tapi kemudian ketika dapat bola, rebut bola, dan akan melakukan counter attack yang kemudian sangat maksimal untuk mencetak gol. Nah, kalau bicara kekuatan Persib di lini pertahanan misalnya, Persib punya Alberto dan juga Nick Kuiper, 2 palang pintu yang sangat tinggi gitu kan, dan sangat kuat. Kemudian di tengah ada Maklok dan juga Deddy Kusnandar yang jadi bisa dibilang double pivotnya di Persib. Kemudian di lini depan, nah ini kan yang paling tajam, Ciro Alves dengan DDS David da Silva gitu. Nah, ini 3 kekuatan inilah yang menjadi kunci sukses Persib untuk bisa meraih gelar juara saat ini. Di saat misalnya kalau kita lihat penampilan Ciro misalnya, dia sangat luar biasa, tidak egois. Kalau semalam kita lihat dia punya peluang cetak gol, tapi dia lihat ada Beckham Putra yang lebih leluasa, dia kasih ke Beckham Putra. Padahal dia bisa eksekusi sendiri gitu. Betul. Tapi ini membuktikan bahwa kemenangan Persib itu lebih utama dibandingkan kemenangan individu. Sampai kemudian dia nangis terharu, dan saya melihat Ciro Alves ini sejatinya adalah pemain yang harusnya mendapatkan gelar pemain terbaik menurut saya. Tapi kemudian gelar itu justru diberikan kepada Francisco Rivera, gelandangnya Madura United. Padahal kalau bicara statistik misalnya, Ciro Alves itu secara statistik unggul segala-galanya dari Rivera. Main 35 pertandingan, mencetak 17 gol, melakukan 14 assist. Sementara Rivera main 36 pertandingan, mencetak 9 gol dan juga melakukan atau membuat 15 assist. Dari kontribusi di semifinal, Ciro itu luar biasa gitu kan. Dia yang membuka segala kemungkinan Persib melakukan atau mencetak gol. Kalau lihat pertandingan semalam misalnya, 1 chance created dibuat oleh Ciro Alves untuk kemudian David da Silva cetak gol. Di gol kedua dari Klok dan juga Beckham itu semuanya assist dari Ciro Alves. Jadi pemain ini sebenarnya lebih layak untuk menjadi pemain terbaik menurut saya dibandingkan Rivera. Bukan berarti Rivera tidak bagus. Dia juga sama-sama bagus, tapi momentumnya seharusnya didapatkan adalah Ciro Alves. Karena ini bicara statistik tadi ya. Betul. Dan ini yang menurut saya, atau bahkan kalau kemudian bukannya Ciro Alves, David da Silva yang layak juga mendapatkan rating sebagai salah satu pemain terbaik. Tapi ini tidak dapatkan. Persib hanya mendapatkan 2 kan, Bojan Hodak pelatih terbaik, kemudian David da Silva sebagai top scorer. Dan ini mungkin yang menarik juga, dia punya kiper juga bagus, Kevin Mendoza gitu. Yang menarik lagi bahwa musim ini tidak ada predikat atau gelar yang diraih untuk kiper terbaik. Nah, ini agak aneh aja menurut saya gitu kan. Harusnya kalau ada pemain terbaik, ada pencetak gol terbanyak, harusnya juga diapresiasi kiper, karena kiper saat ini kan dia yang melakukan penyelamatan untuk tidak kebobolan. Sementara ada yang membobol dapat apresiasi, dapat trofi, sementara yang mempertahankan gawang tidak kebobolan tidak dapat apresiasi. Padahal musim lalu pemenangnya itu Andri Tani dari Persija. 2 musim sebelumnya pemenangnya Teja Pakualam dari Persib. Jadi menurut saya ke depan mungkin ini evaluasi buat PT Liga Indonesia, kembalikan lagi gelar kiper terbaik sehingga kemudian kiper-kiper ini bersaing untuk menunjukkan penampilan terbaiknya gitu. Baik, Mas Akmal, kita bahas sekarang lini depan. Tadi Anda katakan bahwa David da Silva ini menyumbang 30 gol, menjadi top scorer di situ. Kemudian ada Ciro Alves yang harusnya kata Mas Akmal ini menjadi salah satu pemain terbaik gitu ya, menyumbang 17 gol. Jadi ada 47 gol yang dikemas di lini depan. Anda melihatnya seperti apa? Ya, 47 gol dari total 75 gol yang dicetak Persib, artinya lebih dari 50% gol Persib disumbangkan oleh duet ini gitu kan. Ditambah lagi Beckham Putra juga penampilannya meningkat, Febri Haryadi yang penampilannya meningkat. Saya pikir ini duet yang sangat tajam dan bisa dibilang duet tertajam di Liga 1 musim ini, mengalahkan misalnya duetnya dari Madura United, ada duet Rivera dan juga Malik Rizaldi yang jauh sekali, hampir separuhnya kalau bicara ketajaman. Kemudian ada Stefano Lillipali dengan Catenazzi di Borneo FC yang juga jumlah golnya, kontribusi golnya tidak lebih banyak dari Ciro Alves dan juga David da Silva. Dan kalau bicara David da Silva misalnya, ini pemain kedua Persib yang mampu meraih gelar top scorer sepanjang Liga Indonesia digelar pada 1994. Sebelumnya ada Christian Gonzalez, tapi ketika
itu Christian Gonzalez golnya merupakan gabungan karena setengah musim dia main di Persik Kediri, setengah musim dia main di Persib. Baik. Tapi jadi kalau mau bicara yang paling absa ya David Da Silva, dia satu musim main di Persib dan mencetak 30 gol dan ini sumbangan yang sangat luar biasa gitu. Baik, Mas Akmal, nanti kita masih akan lanjutkan kembali breaking news ini, dialog seru kita masih akan kita lanjutkan kembali juga bersama Kang Atep yang berada di sambungan Zoom. Nanti kami masih akan kembali untuk membahas mengenai kemenangan yang diraih oleh Persib Bandung di juara Liga 1 kali ini. Sesaat lagi tetaplah di Breaking News TV One.